Oke, Mas Ari, untuk Teh Maharaja sendiri ini kan di franchise kan ya Mas ya? Nah, saat ini di franchise. Saat ini di franchise. Nah, itu untuk konsep franchise-nya sendiri gimana Mas kira-kira? Karena kan kalau menurut pandangan saya kan ini harusnya udah es tehnya harusnya udah naik kelas ya. Karena nggak bisa sesimpel itu jualan es teh kalau menurut es teh harus naik kelas. Ya, makanya gitu. Setuju nah, Mas. Betul setuju kalau saya kan juga sering bikin konten es teh kan. Ya. Salah satu nanti apa nih kalau es teh naik kelas ya gara-gara jenengan loh. Sama mungkin penjualan yang paling rame itu di outlet sini sama outlet Purwo. Itu kalau sini tuh harian 200 sampai 250 cup. 200 sampai 250. Tapi kalau untuk weekend itu kadang naik Mas, kadang bisa 300 sampai 400 cup. Di outlet di Purwo sana juga sama ada. Kalau di outlet lain itu kalau untuk harian itu rata-rata 100 sampai 150 cup. Terus kalau weekend sama Mas, semua rame kalau weekend. Selamat siang Mas Ari. Selamat siang Mas. Oke. Mas Ari, boleh diceritain ini usahanya apa namanya? Usahanya es teh Maharaja. Mas, ini tak lihat kok tagline-nya yang lain 3.000, kami tetap 4.000, itu maksudnya apa Mas? Kok kayak unik gitu loh. Yang lain 3.000, kami tetap 3.000. Ya karena neng Solo iki rata-rata yang 3.000 Mas. Es teh. Rata-rata nggih. Yang 4.000 kan cuma 2, yang satu mungkin brand lama lah, brand senior. Yang satu ini es teh Maharaja. Karena dari awal itu kenapa kok 4.000? Itu karena pengen menciptakan sesuatu yang beda Mas pertama. Waktu pertama itu memang ragu Mas, bisa nggak nanti kan gitu. Sedangkan di Solo itu udah banyak kan es teh 3.000 semua. Es teh 3.000. Lah aku mau hadir ibaratnya pemula lah, kan baru jalan mau 1 tahun kan. Oh, baru 1 tahun ini ya. Ibaratnya pemula kok wani-wani iki mengei rego 4.000 kan. Ya. Tapi makanya dengan aku hadir itu konsepnya harus beda. Dalam arti untuk sajian-sajiannya, menu-menunya kita harus ibarat itu berkualitas lah. Kalau menurut saya sih gitu. Obrolin sama istri juga pertama itu maju mundur Mas. Ini 3.000 po 4.000, 3.000 po 4.000. Akhirnya ya wis lah nekat 4.000. Ya alhamdulillah meskipun buka pertama itu nggak laku. Buka pertama nggak laku? Ya buka pertama laku Mas, tapi setelah itu kan menurun karena pertama kan harga 4.000. Ya. Terus yang kedua juga waktu kemarin itu pertama buka itu waktu dulu itu kan langsung hujan. Jadi untuk babat alasnya di outlet pertama dulu itu wah luar biasa Mas. Berat sekali ya Mas ya. Wah berat. Orang guru berat tak Mas, pokoknya abot. Berat Dan kanan kiri kita itu dikepung 3.000. Kanan kiri dikepung 3.000. Sedangkan aku 4.000. Jualan pas musim hujan. Nah gitu loh. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan orang supaya orang itu mau beli yang harga 4.000 tapi dia dapatnya yang sesuai, itu yang paling sulit Mas. Ya kan orang datang bawa 4.000. Dari harga udah beda Ki. Kalau dia beli 4.000 itu dapatnya kok podo karo sing 3.000 kan dia larinya ke 3.000. Nah, kita susahnya itu bagaimana kita memberikan harga 4.000 tapi pelanggan itu puas. Oh, ternyata yang 4.000 itu tehnya selalu fresh. Itu yang pertama. Oh, ternyata yang 4.000 itu tehnya lebih mantep. Oh, ternyata yang jadi susah itu meyakinkan pelanggan, Mas. Susah loh, Mas. Iki ora guyu-guyu tok tapi susah. Iya. Sekarang outletnya Maharaja ini udah ada berapa? Terus sama di franchise kan juga ya Mas ya? Di kemitraan juga. Di franchise kan Mas. Nah, itu udah ada berapa? Mungkin bisa di. Kalau untuk yang franchise itu belum banyak sih Mas. Yang udah jalan ini alhamdulillah ada 2. Terus untuk yang ngantri itu ada beberapa. Kalau outlet saya sendiri ini insya Allah mau 8. Mau 8. Insya Allah. Tahun ini mudah-mudahan bisa 10. Bisa 10 ya tahun ini? Amin. Amin. Kenapa kok teh Maharaja ini dijualnya 4.000? Apa emang bahan-bahan yang dipakai kayak mungkin teh, air, es batu itu apa emang beda dari yang lain apa gimana? Mungkin bisa dijelaskan.
Kenapa harganya 4.000? Kalau dibahas dari bahan Mas, sebenarnya mungkin hampir sama sih sama apa namanya produk-produk lain ya kalau untuk bahan. Ya ada beberapa bahan yang memang tidak saya dapat di Solo itu. Terus untuk masalah air itu memang saya sangat sensitif Mas. Karena pemilihan air itu wajib saya ini Mas. Jadi tidak semua air itu bisa saya pakai enggak. Kalau saya semisal mau buka outlet di sana ya, di outlet Purwo atau di sini itu saya riset dari isi ulang terdekatnya dulu, saya riset ini cocok enggak airnya gitu kan. Isi ulangnya ini kira-kira masuk enggak dengan karakternya es teh Maharaja. Kalau enggak masuk ya harus saya ngambil dari jauh Mas. Kayak yang outlet di Jaten itu isi ulangnya kan dari Pucang Sawit. Jadi padahal di deket Jaten kan banyak tuh isi ulang. Tapi untuk sementara saya pakainya dari Pucang Sawit sana. Sama kalau untuk es itu ya saya pakainya kalau es itu es batu yang kaca. Es batu yang kaca itu berarti yang cuman bening gitu ya Mas? Yang bening kaca itu. Cuman kalau arjen saya ya sedapatnya Mas. Kalau agennya ngirimnya yang kaca tapi agak putih-putih itu ya pakainya itu. Tapi untuk di agen-agen yang apa namanya yang sudah jalan sama es teh Maharaja ini sudah tahu kalau es teh Maharaja ini sukanya es yang ini. Jadi disisihin biasanya gitu. Kalau untuk lain-lainnya mungkin hampir sama sih. Mungkin hampir sama. Sensitif menjaga bahan-bahan baku dan kualitas minuman-minumannya Mas itu. Mas, tapi untuk masalah air sama es batu itu apakah emang sepengaruh itu sama teh raciannya sendiri itu tadi? Kalau pengaruh banget itu sebenarnya enggak juga sih Mas ya. Cuman kalau aku sih gini Mas, saya perhatikan itu dari hal-hal kecil dulu. Saya perhatikan dari hal kecil. Kalau hal kecil itu bisa kita atasi, saya selesaikan. Dalam arti air ya. Misal saya kayak di Jaten itu, isi ulang ambil yang dekat dari Jaten itu tidak cocok. Beberapa kali saya coba kok hasilnya tidak sama. Kok hasilnya tidak sama, ya harus saya ganti gitu. Biar outlet banyak itu tetap satu rasa. Ini saya kan gitu tetap rasa ya. Tetap sama lah kualitasnya. Sama. Betul. Kalau untuk es batu, wah itu pengaruh Mas. Tetap pengaruh ya, banget. Kalau saya pribadi, untuk teman-teman yang pelaku sama juga, es teh itu mungkin nggak sensitif ya, tapi kalau saya sensitif. Yang terakhir, ini Mas Ari kok bisa yang terakhir buru-buru bisa yakin ya Mas, masalahnya dalam arti es teh yang lain kan 3.000 nih, Mas Ari tetap 4.000. Apakah emang udah seyakin itu akhirnya Mas Ari mengeluarkan produk es teh Maharaja ini yang 4.000? Apa gimana, mungkin bisa diceritakan Mas? Sebenarnya nggak yakin banget masalah. Jadi nggak yakin. Jujur aja. Lawang di Solo ini kan 3.000 semua Mas. Betul. Nah kita itu hadir ya seperti saya bilang tadi pemula harga 4.000, sedangkan lainnya cuma 3.000. Sebenarnya kalau dibilang yakin awal itu nggak yakin banget, tapi alhamdulillah yang pertama itu aku mengutamakan kualitas rasa, yang kedua itu pelayanan, terus yang ketiga itu saya menjanjikan es teh Maharaja ini itu selalu fresh. Itu yang saya tekankan ke anak-anak di lapangan barista itu seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang yang 4.000 ini sudah bisa jalan. Bisa jalan ya. Bisa bersaing dengan yang 3.000. Mungkin kita itu beda market ya Mas. Mungkin ya. Karena dari awal sebenarnya nggak mikir marketnya kita itu mau kemana, tapi sambil jalan kita ketemu nih sama istriku. Oh, market kita itu bukan itu, market kita sendiri. Kita harus lebih fokusin market kita kan seperti itu. Betul. Beda Mas, kalau kita marketnya sama yang 3.000 itu ya kita akan kepontang-panting nanti. Jadi kita itu harus harga aja beda, kita konsepnya beda, kualitas rasanya kita juga harus beda. Itu yang saya terus kerjakan sampai sekarang itu. Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin mau memulai usaha, pokoknya jangan inilah jangan takut jika memulai usaha itu ingin menaikkan harga misalnya dengan harga pasaran, jangan takut. Yang penting kalau memang kualitas itu gas aja. Kita harus berani beda. Harus berani beda Mas. Punya identitas sendiri ya Mas. Iya, punya karakter sendiri. Ya jangan niru-niru yang udah ada. Betul. Kalau produk es teh itu kan dia mempunyai karakter sendiri-sendiri ya. Betul. Ya alhamdulillah sekarang itu Maharaja itu karakternya sudah tercipta. Itu versinya pelanggan ya. Iya. Karena kan sudah banyak pelanggan juga, sudah dapat pelanggan di tempat outletnya masing-masing kan. Setiap pelanggan yang ketemu saya di outlet itu sering saya nanya juga kadang, Bu kenapa kok es teh Maharaja?
kan regane larang 4.000. Iya. Ora apa-apa Mas, mending ini versi pelanggan ya, bukan saya ya. Nih, ora apa-apa Mas. Nek ST Maharaja ini petang ewu tapi ST jelas. Aku kadang tuku sing di bawah 4.000 kadang nyun sewu, ST-nya kecut Mas. Itu versi pelanggan loh, bukan saya loh ya. Lah dari situ saya terus semangat Mas. Kita 4.000 nggak apa-apa, tapi yang penting kita itu harus beda. Kita harus mengutamakan kualitas. Itu saya selalu bilang ke anak-anak barista di lapangan itu, kunci utamanya itu Mas, harus berani beda, tapi kita harus berani tanggung jawab juga loh. Ketika kita itu beda dengan yang lain, ibaratnya kita itu harganya lebih mahal, kita harus memberikan kualitas yang terbaik. Jadi emang yang diberikan juga harus beda ya Mas ya, dengan yang lain-lain ya. Betul. Karena emang dari bahan baku sendiri, dari kualitas sendiri emang udah beda. Kalau nurutin harga jual 3.000 ya sama aja kita cuman sedekah ya Mas. Jadi nggak cari untung ya. Bahkan ini lucu lagi nih, ada ST yang harganya 2,5. Nah itu saya juga pernah nemuin Mas, saya 2,5. Jangan pasti tahu toh. Pernah, itu ada di Solo udah beberapa Mas yang 2,5. Itu menurut saya juga brand besar sih. Maksudnya dia udah outletnya banyak, tapi dia 2,5. Itu kadang dia punya market sendiri lah gitu. Aku nggak boleh terlalu masuk ke sana, nggak boleh. Aku tetap 4.000 ini meskipun aku jalan sendiri, tapi alhamdulillah sudah banyak pelanggan yang cocok. Itu aja sih Mas. Oke Mas Ari, terakhir mungkin yang untuk teman-teman yang mau bermitra dengan ST Maharaja ini nanti gimana kira-kira prosedurnya apa gimana ya? Untuk teman-teman yang pengen bermitra atau bergabung atau join di ST Maharaja itu langsung hubungi saya bisa, atau DM di Instagramnya ST Maharaja @st.maharaja. Itu nanti bisa DM atau WA ke saya langsung di 085 729 642 118. Untuk langkah-langkahnya sedikit saya jelasin. Untuk yang pertama itu calon mitra itu pengajuan dulu, bisa datang ke kantor atau via telepon atau WA. Maharaja seperti apa? Jika tertarik, nanti calon mitra itu bisa datang ke kantor di Jalan Garuda Promo NS5 nomor 22 di sini, dekat sini Mas, di Miringo. Nanti alamat sama nomor tak baru bawah sini. Untuk langkah selanjutnya, ketika calon franchise itu bisa saya ACC, untuk tahapan selanjutnya itu mengirimkan calon lokasi. Calon lokasi yang dikirimkan oleh calon mitra ini belum langsung saya ACC ya Mas. Nanti saya survei dulu, jika lokasinya itu memenuhi syarat, baru nanti ke tahap selanjutnya. Kalau calon lokasinya itu belum memenuhi syarat, nanti bisa saya bantu untuk pindah ke calon lokasi lain gitu. Nanti bisa saya ACC, intinya seperti itu. Terus langkah selanjutnya nanti calon mitra itu bisa DP 50% dan penandatanganan MOU. Setelah itu pengiriman kontainer boat atau paket franchise yang dipesan oleh mitra dan bahan baku, display segala macam. Nanti ada free training juga untuk calon baristanya. Jika calon mitra ini mau pegang sendiri, nanti calon mitra yang datang untuk saya training, atau calon mitra bisa mengirimkan calon baristanya nanti yang saya training, seperti itu. Ketika calon barista ini sudah saya nyatakan lulus atau bisa ditempatkan di outletnya mitra, nanti baru tahap selanjutnya itu kita simulasi di outletnya calon mitra dulu, simulasi segala macam dan pengarahan dari kami. Setelah itu nanti baru cari waktu untuk grand opening, dan di grand opening itu ada tim dari kami nanti yang nemenin di sana selama 1 hari apa 2 hari. Setelah itu nanti baru saya pantau dari pusatnya sini. Untuk calon mitra jika ada kesulitan atau calon mitra jika ada masalah mengenai outlet, nanti dari tim kami siap datang ke outlet mitra untuk membantu menyelesaikan masalah gitu. Berarti ini untuk seluruh Indonesia bisa ya Mas ya? Apa sementara di Pulau Jawa dulu? Oh aduh Mas. Aduh mungkin isik wae lah kanca-kanca kene isik, tapi nek luar Solo ono ya nggak apa-apa. Ada teman dari Makassar ya mau franchise enggak apa-apa, tapi kini sih kalau bisa yang dekat-dekat dulu. Kayaknya rame lagi. Enggak, soalnya kan kalau YouTube kan jangkauannya seluruh Indonesia. Oh, iya. Nek aneh, orang apa? Saka Malaysia mau jalan sama. Jadi di mana aja siap ini Mas Ari? Insya Allah siap. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas ya. Sami-sami Mas.